Pak Dewo. Ada waktu nggak Pak Dewo? Bu Yetri, Ya. gimana Bu, gimana? Ya, minta sedikit waktu ya Pak Dewo ya. Oke, boleh Bu, boleh. Saya Gimana? mau sharing sesuatu nih. Ya, apa yang bisa saya bantu ini? Ya, gini ceritanya itu saya habis ke sekolah. Saya nggak tahu nih, saya Iya, lagi iya. mengajar. Enak-enak saya mengajar di kelas. Bapaknya datang. Iya. Ternyata supervisi di kelas saya. Persiapan untuk supervisi kan saya belum ada. Jadi pendadak ini saya fokus selama ini ke anak-anak Pak Dewo, pembelajaran ke anak-anak. Iya. Jadi untuk itu saya kan baru datang ke sini nih, saya pindahkan. Jadi untuk administrasi saya belum siap sama sekali. Iya, Bapaknya iya. menanyakan soal itu. Jadi saya bengong nih Pak. Oke. Gini Bu, tadi setelah supervisi, setelah Ibu ditegur, apa Ibu sudah mencoba menjelaskan ke Bapak Kepala Sekolah kenapa hal itu bisa terjadi di kelas Ibu? Kenapa Ibu bisa kurang melengkapi administrasi yang diperlukan dalam pembelajaran? Sudah mencoba itu Bu? Saya tadi sudah bilang ke bapaknya, setidaknya saya diberi informasi kapan supervisi ke kelas saya. Iya. Ternyata dadakan, bapaknya tidak memberi saya informasi sama sekali. Langsung saja masuk ke ke kelas. ya, ke kelas saya. Jadi saya nggak ada persiapan sama sekali. Artinya gitu. supervisi yang dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah hari ini itu dadakan sifatnya. Iya. Oke. Nah terus setelah Ibu menyampaikan alasan kepada Kepala Sekolah kenapa bisa itu terjadi, bagaimana respon beliau Bu? Beliaunya merespon begini, ini kan memang administrasi kelas itu kan memang kewajiban guru. Jadi apapun alasannya kan memang harus itu kewajiban guru. Iya, artinya harus dilengkapi, respon Bapak harus pimpinan itu. Ibu memiliki kewajiban untuk melengkapi. Iya, betul. Nah, oke. Nah, terkait dengan hasil supervisi kemarin, kemudian Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Menurut Ibu, ini kan Ibu kemarin ngajarnya berfokus pada murid, bukan mengutamakan administrasi. Betul. Nah, menurut Ibu itu kesuksesan sebuah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu, Ibu bisa ukur dari apa, Bu? Kalau menurut saya kan bukan karena administrasi kita yang rendah Pak. Memang harus itu yang kewajiban kita harus dipenuhi. Tapi kan fokus belajar untuk anak-anak itu kan yang lebih harus yang diutamakan Pak. Gitu kan? Iya, jadi Ibu itu berfokus pada pembelajaran ya. Nih, jadi Ibu berfokusnya itu bagaimana Ibu mentransfer ilmu kepada anak-anak. murid. Saya membuat video pembelajaran untuk anak-anak yang menyenangkan. Saya fokus ke situ. Jadi untuk administrasi agak saya saya anak tirikan bukan, tapi saya nomor dua kan lah. Mencari waktu khusus itu, untuk mengerjakan. Oke. Jadi intinya itu adalah Ibu lebih mengutamakan pembelajaran, kemudian Ibu memiliki kriteria keberhasilan dalam mengajar itu seperti apa Bu? Kriterianya? Jadi, apakah anak-anak itu semua mendapat nilai 100 atau bagaimana? Saya tidak target ke nilai Pak. Yang penting prosesnya ke anak-anak. Ya, dari video saya, pembelajaran saya, dari cara saya mengajar, setidaknya anak-anak mampu menangkap dan mau bisa memahami apa yang saya sampaikan itu Pak. Iya. Memang sih yang terpenting di dalam pembelajaran itu kan bagaimana kita mentransfer ilmu ke anak-anak ya. Bagaimana menciptakan anak itu mau bisa memahami apa yang kita sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan itu menjadi bekal mereka nanti. Memang sih kalau kita lihat juknis pembelajaran, salah satu unsur keberhasilan kan adalah administrasi, persiapan mengajar. Karena saya juga dulu pernah sedemikian, pengawas saya mensupervisi saya, dia mengatakan administrasi itu penting, tapi lebih penting ke prosesnya. Jadi kita sama sebenarnya. Nah kemudian pada saat proses supervisi, proses pembelajarannya itu bagaimana Bu? Apakah Ibu mengajarnya menggunakan media atau menggunakan
buku-buku atau bagaimana? Bagaimana proses pembelajaran selama di kelas itu, selama di supervisi oleh kepala sekolah saya itu? mengembangkannya bukan hanya berpatok pada buku teks saja nih. Saya cari pengembangan di internet. Saya memakai apa itu proyektor. Saya cari di sana bahan-bahan. Saya tampilkan ke anak-anak agar anak-anak lebih mengerti. Iya. Jadi proses pembelajaran itu sudah berlangsung dengan baik. Iya. Aktif juga. Iya. Oke. Nah, menurut Ibu, proses pembelajaran yang disupervisi oleh kepala sekolah kemarin itu tentu Ibu memiliki poin penting dan kelemahan. Nah, kira-kira keunggulannya Ibu pada proses pembelajaran kemarin itu apa, Bu? Kemudian kelemahannya di mana, Bu? Iya. Memang saya sadari saya ada kelemahannya di sini. Tapi saya punya kelebihan. Ya. Dari pembelajaran saya, anak-anak lebih mengerti nih, Pak. Anak-anak lebih memahami, anak-anak lebih fokus ke pelajaran, tidak bermain sendiri. Tapi saya memang punya kekurangan. Kekurangan saya adalah tidak mempunyai administrasi. RPP saya belum saya buat. Jadi gitu. saya kan memang saya juga salah juga saya, Pak, gitu. Nah, tantangan-tantangan yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran kemarin itu apa, Bu? Selama ini kan sebelum saya datang, terus baru saya datang itu ya, Pak ya. Saya itu untuk melengkapi administrasi. Kalau untuk pembelajaran anak-anak saya rasa saya bisa mengembangkan itu. Kalau untuk melengkapi administrasi ini kan saya memang butuh media, alat itu. Selama ini kan saya belum membawa laptop nih saya ke sini. Saya ada nggak Pak Dewo di sini laptop gitu dari sekolah mungkin memfasilitasi saya agar saya bisa melengkapi. Saya juga bisa pembelajaran ke anak-anak. Saya juga bisa menyelesaikan administrasi saya gitu kan. Iya ya, berarti salah satu tantangan yang Ibu hadapi itu waktu, betul. kemudian fasilitas, kemudian pelatihan ya, karena Ibu baru di sini jadi Ibu perlu adaptasi. Saya perlu bimbingan juga. Oke. Jadi kembali ke ini, Bu. Pada saat supervisi kemarin itu kepala sekolah menegur Ibu kan? Iya. Sudahkah Ibu mencoba menyampaikan kendala-kendala yang Ibu hadapi? Jadi Ibu tadi di awal menyampaikan alasan Ibu kenapa lupa. Nah, kalau kendala-kendala ini sudah Ibu coba sampaikan kepada beliau, Bu? Saya enggak enak nih, Pak. Saya harus menyampaikan, masa saya harus orang baru di sini langsung minta fasilitas. Kan nggak mungkin, harusnya saya yang melengkapi fasilitas saya sendiri. Tapi saya enggak enak ngomong nih, Pak, gitu. Iya. Oke, berarti Ibu belum ini ya? Belum saya sampaikan sana. Saya masih mengiyakan saja. Masih gitu, mengiyakan. Artinya Ibu hanya ini ya, Ibu hanya sampai menyampaikan apa kendalanya, terus bagaimana respon beliau. Ibu belum menyampaikan tantangan-tantangan yang Ibu hadapi, kenapa sampai administrasi itu belum Ibu siapkan. Bapak kan enggak tahu masalahnya apa, di balik itu semua kan enggak tahu. Memang sih kalau kita berbicara mengenai supervisi, ada supervisi yang dijadwalkan, ada yang tidak dijadwalkan. Nah, kalau yang dijadwalkan biasanya kita dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan itu, menyiapkan hal yang terbaik untuk supervisi itu. Kemudian kalau yang tidak dijadwalkan, ya seperti yang dilakukan oleh Bapak pimpinan kemarin, dadakan dia masuk ke kelas, sehingga kita merasa kaget dan tidak siap. Iya, benar. Iya. Oke. Nah, kemudian Bu, jadi Ibu tadi sudah menyampaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Rencana Ibu ke depan ini bagaimana? Menurut Bapak ini ya, apa sebaiknya saya menghadap kepada kepala sekolah? Setidaknya saya minta tolong nih ke teman siapa yang bisa membantu saya, atau mungkin memfasilitasi dari pihak sekolah ini ada fasilitas atau memberi saya waktu untuk anggap saja saya mempersiapkan laptopnya nih gitu. Tapi selain itu kan saya butuh bimbingan dari teman. Mungkin ya namanya beda sekolah kan beda. Mungkin iya. Saya butuh satu teman yang bisa mendampingi saya gitu. Selama begitu gimana Pak? Itu bagus juga, Bu. Jadi Ibu berusaha menyampaikan
keluhan-keluhan ibu, apa kekurangan-kekurangan ibu kepada pimpinan dan juga kepada teman yang ibu percaya. Ya, betul. Nah, jadi intinya kita di sini kan bagaimana menciptakan output ya Bu ya, bagaimana menciptakan output yang berkualitas. Iya, intinya kan ke itu Pak. Intinya kan ke sana. Iya. Jadi bagaimana kita menciptakan apa namanya ya, murid yang berkualitas sesuai dengan visi misi sekolah. Iya, tidak hanya fokus ke nilai Pak, proses yang kita nilai. Iya. Jadi ibu sudah memiliki kriteria keberhasilan mengajar. Iya. A, B, C, D misalnya, yang kriteria keberhasilan mengajar ibu seperti yang disampaikan tadi. Yang pertama, murid mampu memahami apa yang diajari, kemudian murid mampu menerapkan apa yang dipelajari itu, kemudian bisa menangkap. Dia juga bisa berguna di lingkungannya. Iya, Oke. Jadi kira-kira hal yang harus ibu lakukan sekarang ini apa? Setelah kita diskusi nanti hari ini, hal utama yang akan ibu lakukan, yang harus ibu lakukan itu apa? Apa sebaiknya saya menghadap kepala sekolah? Menghadap kepala sekolah. Kedua, sebaiknya saya harus melengkapi administrasi saya. Memang saya salah di situ. Iya, memang kewajiban saya. Iya. Terus mungkin saya butuh teman pendamping. Iya. Oke. Untuk mencapai tujuan itu, untuk menyukseskan, memuluskan rencana yang akan ibu lakukan itu, dukungan-dukungan apa yang ibu perlukan? Dukungan-dukungan yang bagaimana yang ibu perlukan? Ya mungkin dukungan dari Pak Dewo juga bisa. Gimana ya maksudnya? Nah kalau misalnya dukungan dari saya, mungkin Bapak bisa apa yang bisa saya bantu? Mungkin Bapak bisa bantu ngomong saya pada Bapak kepala sekolah. Saya kan nggak enak, saya masih baru, masa langsung ngomong. Bisa nggak saya minta bantuan Pak Dewo untuk membantu menyampaikan, atau saya nanti menyampaikan sendiri gitu. Oke. Artinya yang pertama dukungan dari teman. Ya. Kemudian dukungan lainnya apa Bu? Mungkin saya bisa melengkapi fasilitas saya sendiri kalau memang dari sekolah tidak ada memfasilitasi. Ya, dukungan fasilitas ya. Dukungan fasilitas. Ya. Nah kemudian kalau ini ibu perlu tidak? Sebenarnya kita di sekolah ini kan sudah diberikan ini Bu, buku administrasi yang bisa kita gunakan untuk menulis tangan. Ibu sudah dapatkan itu? Saya selama ini belum Pak. Belum. Jadi saya belum bertanya juga, saya belum mendapatkan itu. Mungkin saya salah info di situ. Iya. Oke. Jadi dukungan itu yang ibu perlukan tadi, yang seperti apa yang ibu sampaikan tadi, dukungan dari teman untuk membantu mendampingi berbicara dengan pimpinan, kemudian dukungan fasilitas, kemudian mungkin juga sebenarnya dukungan pelatihan itu perlu mungkin Bu ya. Oh iya, saya harus mengikuti webinar itu ya Pak ya. Iya, pelatihan dalam bagaimana kita mengajar, bagaimana. Saya belum di situ ya. Oke. Jadi apa yang ibu lakukan itu sudah ibu ketahui sendiri. Kemudian dukungan itu juga sudah ibu sampaikan. Berarti ibu di sini kan harus memiliki komitmen sekarang. Iya. Nah, komitmen ibu bagaimana terhadap proses pembelajaran atau proses yang mendukung proses pembelajaran itu? Jadi yang terkait dengan pekerjaan, pekerjaan sendiri, terkait dengan pekerjaan murid, dengan lingkungan sekolah, apakah ibu memiliki komitmen terhadap itu? Jadi setelah saya sharing ini, saya kan setidaknya membuka wawasan saya nih. Saya tidak melulu harus berfokus ke anak. Saya tidak boleh mengesampingkan kewajiban saya. Jadi ya harusnya sih saya melengkapi kewajiban saya, administrasi saya sebelum mengajar, persiapannya. Kalau ada supervisi mendadak seperti kemarin, setidaknya saya punya bahan. Saya punya punya administrasinya, sehingga semua berjalan sesuai dengan ketentuan kan Pak. Iya. Jadi itu komitmen ibu untuk meningkatkan pembelajaran, melengkapi administrasi kan, dan tidak mengesampingkan output anak. Bukan output, proses belajar mengajar. Proses pembelajaran itu sangat penting, itu komitmen ibu. Nah jadi tadi ibu mengatakan sudah memiliki, sudah ada
teman yang ibu percaya untuk mendampingi berproses di dalam Iya. mencapai komitmen itu, mencapai tujuan yang ibu akan lakukan ke depan, rencana aksi yang ibu lakukan ibu lakukan ke depan. Nah, sekarang ini rencana tindak lanjut pertama itu apa, Bu? Saya konsultasi dengan teman serombel saya dulu. Jadi teman guru satu rombel saya. Ada yang, 2 kelas nih. Ya, Jadi saya harus, saya harus mencari ibu guru yang ada di kelas sebelah saya. Setidaknya saya bisa sharing ya, Pak ya. Artinya menyamakan persepsi apa yang harus dibuat, begitu Bu ya. Administrasi apa yang harus dilengkapi. Jika ada peluang-peluang tentang pelatihan-pelatihan itu, saya juga harus masuk ke sana ya, Pak ya. Oke, bagus sekali itu, Bu. Jadi apa rencana ibu ke depan itu bagus sekali untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan output murid. Jadi tadi ibu mengatakan karena ibu baru di sini, baru beberapa bulan, kemudian ibu langsung disupervisi dadakan seperti itu, ibu belum siap, ibu juga belum adaptasi juga di sini. Kemudian tadi ibu juga sudah menyampaikan apa rencana-rencana aksi ke depan yang sangat baik sekali itu. Jadi bagus sekali itu, Bu. Jadi tetap jaga komitmen itu, tetap semangat. Proses penilaian setiap pekerjaan itu pasti ada penilaian. Jadi saya juga demikian. Semua karena ini kan berhubungan dengan kinerja. Ini berhubungan dengan kinerja. Jadi kepala sekolah itu memiliki kewenangan untuk menilai kita, menilai kinerja kita. Jadi setiap tahun mungkin kepala sekolah perlu mengadakan supervisi beberapa kali. Apakah supervisi yang bersifatnya terencana, supervisi yang bersifatnya dadakan. Itu untuk sebenarnya untuk meningkatkan ini sih, meningkatkan kedisiplinan kita ya. Kualitas juga di sekolah kita kan. Artinya jangan sampai kita berpikirnya santai. Kan mungkin itu tujuan. Mungkin saya harus bisa memanage waktu saya lebih dan lebih lagi. Iya. Jadi ibu tetap semangat. Tetap semangat, jangan berkecil hati. Baru disupervisi, kemudian saya kaget nih. Habis disupervisi, kemudian ada catatan dari kepala sekolah. Itu adalah hal yang biasa di dalam kita bekerja, namanya juga orang baru kan. Mungkin Bapak pimpinan tuh berpikir bagaimana meningkatkan kualitas. Jadi dengan cara-cara seperti itu. Jadi tidak harus terencana. Beliau mengadakan supervisi harus boleh bisa saja beliau mengadakan supervisi itu dengan cara dadakan seperti kemarin itu. Tapi itu bukan hal yang ini sih, bukan hal yang sebenarnya bukan hal yang luar biasa sih. Sebenarnya itu biasa dilakukan ya. Iya betul. Memang saya aja yang kaget mungkin seperti itu ya. Mungkin dari ini dari saya sharing dengan Pak Dewo, saya kan bisa menambah pola pikir saya, membagi waktu saya untuk bisa melakukan yang terbaik. Iya. Niki anan gadrel Pak Dewo. Dekene yang Pak titip nah. Terima kasih banyak Pak Dewo atas waktunya ya. Jadi Ibu tetap semangat. Jadi semua itu adalah sebuah proses ya. Kalau ada apa-apa nanti kita saya komunikasi akan sharing lagi. Terima kasih. Selamat bekerja Bu. Oke Pak Dewo, terima kasih. Jadi itu kegiatan coaching saya dengan salah satu teman di sekolah. Permasalahan yang dihadapi oleh teman saya di sekolah itu adalah beliau disupervisi oleh pimpinan, tetapi pada saat supervisi beliau tidak mendapatkan informasi jadwal supervisi tersebut, sehingga teman saya merasa kaget karena administrasi yang tidak lengkap. Jadi dari hasil diskusi tadi Bu Yetri sudah menyatakan komitmen untuk memperbaiki diri, melengkapi apa yang menjadi tagihan di dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Demikian praktek coaching di sekolah saya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.